سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما أن الله يغفر ذنوبنا ويكشف كروبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضانا ويجعلنا معان في جميع أمورنا بلا عناء ولا تعب ولا أداء ولا محنة ولا فتنة بجاه شفيع الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengumpulkan kita, mendudukkan kita pada saat detik yang mulia ini, sehingga duduknya kita hari ini insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jikalau masih dalam taat kepada Allah, keridhaan kepadanya, mengagungkan Allah, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Habibana Ali bin Muhammad bin Husain al-Habashi mengatakan di dalam perkataan beliau, ma kharaja minal janan wasala ilal janan. Apa-apa yang keluar dari hati pasti akan sampai ke hati. Apa-apa yang keluar dari nafsu akan sampainya ke nafsu. Hadirin, alhamdulillah, guru kita Ustadz Ahmad Al-Farisi mata'anallah bituli hayatih, semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, dan asatid kita semoga para habaib semua panjang umur, sehat, afiat, selalu dalam ketaatan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebagaimana beliau menyampaikan, masuk ke sanubari kita, masuk ke hati kita, karena beliau menyampaikan dengan hati, dengan kelembutan jiwa, dengan rasa cinta untuk umat baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, dan juga Habib Ali mengatakan musalsalatun anhum asanidu akhdihim ila khairi mahmudin wa ashrafi hammadi abun yatalaqqa an abihi faya'laka aba kiramin fa ajdadi qadaman ala qadamin bijidin auza'i. Mereka itu bersambung dari orang mulia ke orang mulia, wa ashrafi hammad, sampai orang paling mulia Nabiuna Muhammad. Dari guru ke guru, dari abun yatalaqqa, dari ayah talaki dengan ayahnya. Ayah ruh adalah guru kita, ayah jasad adalah ayah yang menikah dengan ibu kita. Mereka talaki, yatalaqqa an abihi faya'laka bakiramin fa ajdadi, kemudian qaddaman ala qadamin bijidin auza'i, setapak demi setapak terus nyambung sampai Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sanad, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Makanya kita beruntung belajar sama beliau. Semoga kita terus istiqamah di majelis ini dan kita mendapatkan keberkahan beliau, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ilmu itu nyampaikan kita ke Allah, takut ke Allah subhanahu wa ta'ala. Buahnya solat nyampaikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hal jin, hal yang kita dengar, fenomena di sosial media atau di negara kita ini, itu hal kecil, tapi mereka takbirnya saja Imam Abdullah Al-Haddad itu pecah tembok yang ada di depannya, hadirin ta'ala. Saking kewibawaan Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul diagungkan dalam hati dan sanubarinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar disebutkan bahwasanya beliau sholat, beliau punya penyakit seperti tumor di area pundak beliau. Itu Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, kalau tidak salah pengarang Sholatul Muqarrabin, itu lagi sholat. Dulu guru kami cerita sedang sholat, hadirin, itu mau dioperasi, kemudian mau dioperasi, tapi karena ada suntik bius, beliau nggak mau. Akhirnya tuh, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Habib Hasan mengatakan, nanti kalau setelah sholat maghrib saya sholat awabin. Maka setelah sholat awabin, udah potong aja daripada daging yang menonjol di pundak saya. Ya, kemudian setelah itu dokter sudah berjaga-jaga di rumahnya, beliau sholat awabin. Setelah sholat awabin, beliau membaca Fatihah, baca surat, kemudian menghadap Allah Ta'ala sedang sholat, kemudian
dokternya dipanggil sama anaknya, kalau tidak salah Abdullah, ya, ayo cepat dokter kerjakan. Maka daging yang numbuh itu dipotong, telah dipotong ditempelkan besi yang sangat panas. Kalau zaman dulu itu ya menghentikan darah itu dengan besi yang panas ditempelin. Ketika ditempelin, setelah assalamualaikum dipanggil anaknya. Ya waladi Abdullah, ta'al sini. Kenapa wahai ayah? Ya tadi kayaknya ada semut merah yang gigit di pundak saya. Padahal dipotong, ditempelin besi, tapi kayak rasanya apa? Ente jangan ikutan. Ya udah dok, nggak usah dioperasi, pas saya lagi sholat aja, tempelin aja, panas dah, bau sate yang ada. Nah ini beliau nih kekasih Allah Ta'ala, orang-orang yang ini kasyaf hadirin Ta'ala, hatinya terpaut dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi hadirin Ta'ala, berita di Sayyidina Umar, inna syaitan la yafrugu min duli Umar, wa ma salaka Umaru fajjan, salaka syaitan fajjan akhor. Hadirin Ta'ala, Sayyidina Umar itu kalau papasan setan takut hadirin Ta'ala. Makanya pas hijrah itu luar biasa Sayyidina Umar. Karena saya tadi dengerin lagi di situ dekat sandal, ada aja yang nemu, alhamdulillah. Udah saya mau di situ aja, ya nikmat di situ dengerin, alhamdulillah. Kemudian Sayyidina Umar begitu, makanya Sayyidina Umar tegas, ya setan takut sama Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Sayyidina Umar itu pas hijrah, nah Rasul hijrahnya di bulan Safar, akhir Safar. Disebutkan bahwasanya wa hijratur Rasul fi ma dzakaru, wa hijratur Rasul fi ma dzakaru bi akhiril ayyam, bi akhiril ayyam fi gharil hajar. Disebutkan akhir Safar Rasulullah hijrah. Jadi akhir Safar Rasulullah SAW hijrah. Tapi Rasulullah SAW pemimpin yang mulia, Sayyidul Qaum khadimuhum. Pimpinan kaum adalah pembantunya. Rasulullah SAW hijrahnya akhir-akhiran. Sahabat saya semua udah hijrah baru Nabi Muhammad. Kira-kira kalau ada kebuli makannya kita terakhiran pimpinan. Ya ini kagok, pimpinan senam pendirian. Kalau bisa entar dulu. Rasul begitu, semua udah selamat, sehat sampai Madinah, baru Rasulullah SAW. Ada hak-hak yang lain. Dan Nabi Muhammad SAW hijrah itu di akhir Safar. Mereka ada yang mindik-mindik, Sayyidina sahabat-sahabat yang lain kalau ketahuan dipukulin. Sayyidina Umar enggak, berdiri di tempat tinggi. Sayyidina Umar mengatakan, ayo halangi saya hijrah. Yang lain sembunyi-sembunyi. Saya Umar bin Khattab, halangi yang saya mau hijrah. Silakan halangi. Yang kepengen istrinya jadi janda, anaknya yatim, halangi saya, kata Sayyidina Umar. Ciri Sayyidina Umar bin Khattab kalau udah perang, udah melepaskan pedang dari sarungnya, pantang dimasukin lagi sebelum terpenggal kepala orang kafir. Sayyidina Umar. Makanya penting juga ada orang Sayyidina Umar, ya. Satrenal insyaallah kayak Sayyidina Umar bin Khattab. Silat doang gak pernah dipakai. Maksudnya gak pernah berantem gitu. Saya belum lihat, tapi insyaallah nanti berantem. Berantem sama jin. Sama nafsu juga kan berantem. Kan musuh kita yulima bi syaiton wan nafsu wal hawa wahdaniyah. Yang pertama kan setan, musuh kita. Tapi kalau setan itu jalannya A sampai Z, hadirin. Setan jalannya A sampai Z. Ya misalnya judi slot nggak bisa, udah nih perempuan nggak bisa ini, jalannya A sampai Z sampai dia terjerumus, itu setan. Tapi nafsu jalannya satu, slot aja udah, enggak, slot udah, enggak slot, akhirnya satu jalan tuh nafsu sampai dia terjumus. Itu hadirin nafsu sama setan beda. Makanya kalau bulan puasa jangan salahin setan, kesian. Dia udah diikat. Enggak, ini gara-gara dua dan setan jadi gua nggak puasa. Kata setan, sialan lu emang. Lu emang manusia kayak setan lu. Kenapa? Setan udah diikat, hadirin. Itu nafsu kita. Makanya banyak di warteg-warteg setannya nongol. Palanya nggak ada, kakinya doang, hadirin. Nggak nampak lagi bener. Nah ini musuh kita, ya. Di antaranya itu kalau wahfadil qalba ayulima bi syaiton wan nafsu wal hawa wahdaniyah. Dunia, hawa, ya ini musuh-musuh kita, alhamdulillah. Makanya kita berdoa kepada Allah Ta'ala, musuh kita banyak banget. Ya bukan bensin doang, alhamdulillah. Banyak nggak kira-kira? Banyak, bukan BBM doang. Berarti kita musuh kita yang nyata. Makanya majelis-majelis begini itu luar biasa, ya. Sirnya sholat, asarnya sholat, bekasnya sholat, ya majlis gitu. Ada satu cerita yang dulu diceritakan oleh Habib Umar bin Hafid ibnu Syekh Abu Bakar bin Salim, semoga beliau panjang umur, Sayyid Hafid kita dapat berkahnya, amin. Habib Umar cerita ada dua majelis, ya, ada dua majelis.
Ada 2 majelis, muridnya nanya sama gurunya, ya Syekh, majelis mana yang kira-kira saya harus hadiri ya Syekh? Yang ini apa yang ini? Ada berapa halakoh? Oh ya sini, ane kasih tahu. Ente mau tahu yang ente mau hadir majelis yang mana? Yang nyampein ente ke Allah Subhanahu wa taala. Keriduan Allah, takut sama Allah, khusyuk ya. Makanya hadirin ta'ala setelah itu syekhnya sini. Itu ada majelis ada. Iya, ada halakoh. Udah di masjid nih. Ada halakoh di masjid, kemudian ente hadir yang mana? Yang ini apa yang ini? Bingung nih, banyak nih taklim nih, banyak majelis, banyak halakoh ilmu. Ada yang mana? Sini kata syekhnya. Digandeng, tuh, nih lihat nih. Ngambil kerikil yang banyak, itu majelis dilemparin. Wah, lagi ngaji orang lagi begini pegang kitab. Ya kalau di Jawa namanya ngasain kitab, lagi ngasain kitab. Tiba-tiba dilempar kerikil. Kurang ajar, sialan nih siapa? Gue penggal nih, wallah marah semua bubar. Kurang ajar nih, orang nih benci sama majelis, sama ulama, kurang ajar. Brengsek, kalimat-kalimat yang gak bagus, apa keluar, cari, bubar semuanya. Sialan nih, ayo gebugin. Kalau ketemu, cari, kali di besok, wah marah. Sialan, kurang ajar, brengsek, begini macam. Wah, ente udah tahu? Enggak deh, serem juga nih. Gue salah yang ada dipotong palanya. Majelis yang kedua lagi ngaji begini, dilemparin. Makanya tadi disebut wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kemudian hadirin ta'ala udah begitu ada satu majelis lagi dilempar kerikil nih, lihat nih. Lu ngaji lempar kerikil. Astagfirullahaladzim. Emang kita pantas nih dilempar nih. Jangankan batu dari dunia, batu dari neraka kita pantas. Masya Allah. Kita pantas nih ya Rob, emang kita banyak dosa. Majelis kita nggak ada apa-apanya, nggak bawa perubahan nih ya Rob. Pantas kita dibenci, pantas kita salah. Kita doain tuh ya Rob, yang itu apa namanya, yang mereka ngelemparin ya Rob. Semoga mereka dikasih hidayah, mereka dikasih inayah, mereka diampuni Allah, dicintai Allah, dekat sama Allah. Shallallahu ala Muhammad. Ya Rob, tapi jangan praktek. Lo di sini praktek lagi. Ada majelis Rasulullah, lu lempar lagi. Majelis Nur Mustafa, lu lempar lagi. Majelis Zadul Muslim, jangan. Enggak, maksudnya apa? Ente majelis yang mana? Ente pilih. Ya guru, yang ini nih. Dilempar kok, ya Rob. Ami guru-gurunya bilang, pantes nih gue. Ya Rob, salah gue. Kulu dinikmatin, mahsud udah biarin. Orang hasud, biarin aja. Ya makanya udah dilemparin, iya nggak apa-apa, biarin. Emang kita salah. Pantes, jangankan batu dunia, batu neraka kita pantes, ya Rob. Malah minta ampun sama Allah. Kalau yang satu dilempar, kurang ajar, brengsek, guru-guru, cari. Ayo, gali, ketemu, gebugin, penggal palanya. La ilaha illallah. Ente yang mana? Yang ini guru. Udah, sampai ke Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Indah hadirin ta'ala. Ini makanya aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fahuwa sajid. Hamba yang paling dekat kepada Allah Ta'ala saat dia bersujud. Dulu Syekhina Murabbiya Ruhina wal Jasad Habib Mundir bin Fatal Musawa itu mengatakan ada orang sujud dengan jasadnya itu tatkala dia sholat, ya dengan ruhnya juga tadi sholat. Tapi ada orang sujud di sholat dia sujud, di luar sholat dia sujud. Sallallahu alaihi Muhammad. Hatinya selalu sujud sama Allah. Hatinya tergantung selalu pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi zahirnya sujud, di jalan hatinya sujud, di pasar hatinya sujud, dimanapun tempat hatinya sujud pada Allah. Bayangin hadirin, selalu dia ngagungin Allah, selalu dia di setiap jalan-jalan, di setiap dia zahirnya sama kita kayak Ustadz Ahmad Faris, Ustadz Faris, guru-guru kita, zahirnya sama kita, tapi hatinya lagi sama Allah Ta'ala. Hatinya lagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar, ya. Hadirin ta'ala, ini saja saya mohon maaf, aduh kebanyakan nih. Hadirin ta'ala, jadi penyakitnya penceramah syahwatul kalam. Ya, ini nih saya kadang-kadang punya penyakit juga ini. Kalau ceramah udah syahwatul kalam. Syahwatul kalam. Kalau udah ngomong, walaupun enak denger jangan banyak-banyak kata Allah. Ya, kata Ibu Salim Jina, enak jangan banyak-banyak. Ini ceramah sejam setengah. Ya, RW nyampein sambutan 25 menit kata Allah. Ya, semoga ini saja sedikit
bermanfaat buat saya dan buat kita semuanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala buka ilmu yang baik untuk kita mengamalkan, diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa anahum alaih, wafiqna lil khair wa inna alaih. Allahumma ja'alna abida ihsan la abida imtinan. Allahumma ya aliman bima yakun ikfina syarra ma yakun qabla an yakun hatta la yakun. Allahumma ya muhawwil al ahwal hawil halana ila al ahsanil hal. Anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yuallimuna ta'wil ويهدنا إلى سواء السبيل ويفيد على قلوبنا قلوب عباده الصالحين وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلة فتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسن وهو رضي عنا على هذه النية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.